LJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai family and friends, sebentar lagi kita akan merayakan sukacita Natal. Dan kita ada kegiatan yang seru banget yaitu Joy Story Competition. Jadi, aku mau ajakin teman-teman sekalian, juga seluruh keluarga untuk membuat video pendek yang kreatif durasi 15 detik. Di mana kalian sekeluarga membagikan sukacita Natal di dalam video itu. Mau dance-dance bareng, mau hias pohon Natal bareng, wah apapun deh yang seru-seruan bareng keluarga. Gini nih caranya. Pertama, rekam video yang menunjukkan kebersamaan satu keluarga. Kedua, rekam video mengikuti guide lagu yang diberikan. Download di sini ya. Ketiga, jangan lupa di akhir video ucapkan bareng-bareng Merry Christmas yang ceria dan kompak ya. Nah, setelah itu bisa kirim videonya ke Instagram @LJFindo sebelum tanggal 25 Desember. Yang gak kalah penting, jangan lupa untuk diinfokan ya, kalian dari kelas Awesome Kids, Stars Club ataupun LEAD. Gimana? Seru kan? Yuk kita bagikan sukacita Natal kita sekeluarga kepada sesama, karena kita siap menyambut Yesus Sang Raja Damai. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama Kak Fran di sini di Feast at Home for Stars Club. Yeay! Teman-teman, kali ini kita sudah sampai di topik ketiga di bulan ini yang berjudul God is closer than ever. Really? Like how close, Kak Fran? Let's find out together. But before we start, let's rise and worship our Lord. Come on! Hai adik-adik semua, Happy Sunday! Welcome back to Worship from Home for Kids. You are loved. Yuk kasih cinta buat teman-teman yang ada di kolom komen ya. Terus kemudian juga pada kakak adik, mama papa, oma opa, siapapun yang ada di rumah, katakan you are loved. Hari ini Kak Yolanda kembali ditemanin oleh Kak Mira dan Kak Devina. Beri tepuk tangan adik-adik. Kita semua bersyukur ya kita bisa ketemu lagi di Worship from Home for Kids ini. Adik-adik gimana kabarnya? Kasih emoticon love dong di kolom komen. Oke, so adik-adik sebentar lagi kita udah mau merayakan Christmas. We are so happy, right? Nah, sebelum kita merayakan Natal, kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan sebaik-baiknya untuk kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus banyak berbuat baik, kita banyak berdoa, kita menolong orang-orang yang miskin dan yang membutuhkan. Kita harus membantu adik-adik kita atau kakak kita, share mainan dan lain sebagainya ya. Karena kita pengen memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yuk sebelum kita mulai, kita mau berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur atas pagi ini. Kami sungguh bersyukur atas keluarga kami. Kami happy Tuhan. Kami bersukacita karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih karena selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus berkati kami agar kami bisa mengikuti Worship from Home for Kids hari ini dengan baik. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. We want to love you more, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik semua percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Amin. Amin. Yes, Tuhan Yesus baik. So, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik untuk selama-lamanya. Dia selalu baik buat kita. Nyanyikan dengan lantang. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berganti hari, tetap terlihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Ayo gerakannya mana? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. He is good. Nah, adik-adik semua, dimanapun kalian berada, yuk kita mau terus muji Tuhan. Kita mau ajak semuanya makin semangat lagi memuji Tuhan. Come on, let's praise His holy name. Everybody, everywhere, let's praise Jesus. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Yeah, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. He's alive. Dan Dia Allah yang luar biasa dan penuh kuasa. Nah, adik-adik semua, mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita sungguh indah. Dia seorang Tuhan yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. His love is beautiful. Mari saat ini kita mau undang teman kita untuk memimpin kita bersama-sama dalam satu lagu yang sungguh indah dan memimpin kita di dalam doa. Now, let's worship together. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
together. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your love, your faithfulness, and your blessing in our life. We are so grateful that we can pray together and worship you through worship from home. Please bless us and help us to prepare our heart to listen to your word so we can grow to be more like you. In the name of Jesus we pray. Amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Now, it's time to listen to God's Word. Seperti biasa, mari kita buka ayat hafalan kita bulan ini. Come on, church. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Ayat hafalan kita bulan ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, hari ini Kak Fran mau nanya nih, ada yang udah pernah belum main petak umpet atau hide and seek? Pasti udah pada pernah dong. Di permainan ini biasanya kan kita home pimpa dulu ya. Home pimpa, lalu siapa yang kalah, dia biasanya bertugas untuk mencari mereka yang bersembunyi. Nah, yang bertugas mencari ini biasanya ditutup matanya dulu kan ya, ditutup matanya dulu, entah mereka menghadap ke tembok, kemudian menghitung sampai 10. Lalu yang lain itu selama si yang ditutup matanya ini menghitung harus mencari tempat persembunyian yang baik, supaya ketika hitungan 10 selesai dan si pencari ini mencari mereka yang bersembunyi, mereka nggak ketahuan. Nah, biasanya nih, kalau misalnya nyari yang bersembunyi kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah nih. Ada yang mungkin sembunyinya cuman di belakang pintu, terus kakinya kelihatan. Makanya sama si temen yang nyari langsung ditangkep dan langsung kalah, kayak gitu. Ada juga yang sampai sangat susah, sampai nyari di mana aja nggak ketemu, sampai akhirnya nih yang nyari ini sampai nyerah. Sampai akhirnya dia bilang, "Saya nyerah." Dan ternyata dia cuman bersembunyi di bawah meja, ketutupan sama kardus-kardus atau misalnya kayak gitu. Nah, permainan petak umpet ini memang susah-susah gampang nih teman-teman. Mereka ini membuat kita tuh semacam tertantang untuk mencari mereka yang kita nggak bisa lihat gitu. Nah, kenapa nih Kak Fran ceritakan tentang permainan petak umpet ini? Permainan ini adalah permainan yang cukup populer dari zaman Kak Fran juga waktu masih seumuran sama kalian. Jadi di sini tuh menjadi berkesan kenapa? Selama kita main petak umpet, terutama mereka yang lagi nyari teman-teman yang bersembunyi, itu seringkali merasa kok kayak teman-teman saya itu nggak ada. Padahal ternyata kalau kelihatan mereka tuh sebenarnya ada di sekitaran doang kok. Cuman nggak kelihatan aja, makanya rasanya kok kayaknya jauh banget gitu. Mereka tersembunyi di sebuah tempat yang amat sangat tertutup, nggak kelihatan batang hidungnya, nggak kelihatan rambutnya, nggak kelihatan kakinya, nggak kelihatan bajunya, makanya kita rasanya kayaknya dia nggak ada. Teman-teman, hal yang sama juga kadang-kadang membuat kita tuh ngerasa capek, kadang-kadang merasa kita tuh putus asa dan pengen nyerah untuk mencari mereka. Nah, kondisi yang sama ini juga bisa berlaku nih teman-teman dalam kondisi di mana kita bersama Tuhan Allah kita. Mungkin di sini Kak Fran pengen nanya, ada nggak yang merasa Tuhan itu nggak ada? Atau kalian merasa, oh Kak Fran, Tuhan itu adanya di surga, di atas langit, jauh banget nggak kegapai.
Atau mungkin nggak ada banget Kak Fran, orang setiap kali saya berdoa aja nggak pernah dikabulin. Ada yang pernah merasa seperti itu? Kalau ada pernah merasakan seperti itu, kita tos dulu. Kak Fran pun pernah mengalami hal yang sama. Cuman kita coba belajar nih teman-teman dari permainan petak umpet ini. Kenapa kita merasa Tuhan itu nggak ada? Satu-satunya alasan kenapa kita tidak merasakan Tuhan ada adalah mata kita tertutup. Seperti si orang yang pada saat main petak umpet yang matanya ditutup dan bertugas mencari mereka yang tersembunyi. Nah teman-teman, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Are you guys excited? Pasti udah ada yang mulai siap-siap mendekor rumah dengan pohon-pohon Natal, atau mungkin sudah ada yang merencanakan mau makan bareng sama papa mama, sama keluarga, mau mungkin tukeran kado dan sebagainya. Wow, that's so excited, right? But the thing you need to know first, bahwa Natal adalah sebuah bentuk cinta kasih yang paling besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah kita kepada kita, umatnya yang dikasihi. Bahwa di hari Natal itu Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk bisa lahir di bumi ini, mengambil rupa seorang bayi yang tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan lahir di kandang untuk bisa menyertai kita di muka bumi ini. So teman-teman, Allah mau mengasihi kita dan Allah berada di dekat kita. Bukan kita yang nyari Tuhan, tapi Allah yang mendekat pada kita. Nah kadang-kadang kita tuh nggak ngerasain itu. Kenapa? Balik lagi ke kondisi yang tadi, di mana mata kita tidak melihat. Mungkin kita mencari berkat, tapi mata kita tidak melihat. Mungkin kita mencari wajah Tuhan, tapi mata kita tidak terlihat. Seringkali ketutupan karena apa sih? Macam-macam nih teman-teman. Ada distraksi, ada juga dalam perbuatan-perbuatan berdosa. Mungkin teman-teman sempat marah, teman-teman berbohong, sehingga teman-teman tidak merasakan kasih Kristus di situ. Lantas, gimana dong caranya supaya kita bisa merasakan kembali kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Terutama nih pada saat kita sudah lagi persiapan Natal seperti ini. Teman-teman, ada 3 cara untuk supaya kita bisa merasakan kembali kehadiran Tuhan. Pertama, tentu saja yang paling penting, we need to prepare our heart. Kita harus siapkan hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan. Caranya gimana? Tentu saja, kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita harus senantiasa mengakui dosa kita dan meminta maaf, memohon ampun terhadap dosa kita kepada siapapun yang kita lakukan dosa itu. Lalu tentu saja kita harus membuka pintu pengampunan bagi diri kita sendiri supaya kita senantiasa boleh merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua, we need to open our heart. Kita harus buka hati kita terhadap kehadiran Tuhan. Tuhan hadir tidak dalam hanya saja bentuk extraordinary, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman baca cerita-cerita Alkitab, orang-orang Majus mengetahui kehadiran Tuhan karena dituntun oleh bintang, ya, bintang yang membawa mereka ke kandang di mana Tuhan Yesus lahir. Dan serangkaian peristiwa-peristiwa yang extraordinary di luar nalar yang membuat orang-orang merasa, oh, kalau Tuhan ada itu tuh ada dalam bentuk-bentuk yang extraordinary seperti itu. But enggak, teman-teman. Banyak hal-hal di sekitar kita yang mungkin itu ordinary, mungkin hal itu biasa-biasa aja. Mungkin teman-teman anggap hal itu adalah, ya itu sudah biasa terjadi, tapi ternyata itu adalah campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Cara Tuhan untuk memanggil kita. Mungkin hari ini ada teman kamu yang memberikan kamu makanan pada saat kamu lupa bawa bekal. Mungkin hari ini ada papa mama yang ngebangunin kamu pagi-pagi supaya kamu nggak telat ke sekolah. Semua itu adalah campur tangan Tuhan, teman-teman. So we need to be open for that activity, for that event, for that action yang sudah Tuhan pakai
untuk bisa memanggil kita untuk bisa kembali dekat dengan Dia. Yang ketiga nih, setelah kita buka hati kita, tentu saja we need to practice love. We need to love. Tuhan kita adalah Tuhan, Allah kita adalah kasih. So kita pun harus memiliki kasih di dalam hidup kita, dan kita pun juga harus memberikan atau menyebarkan kasih Tuhan Allah kita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui perayaan Natal ini, kita diberikan peringatan bahwa sebegitu besarnya kasih Allah kepada dunia, supaya makanya anak manusia dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia. So, come on guys, let's do the same thing. Let's share the love for us, for all other around you. Mungkin ada orang-orang di sekitar kalian yang saat ini masih berkesusahan. Mungkin ada pengemis di sekitar kalian yang bisa kalian bantu. Mungkin ada supir Gojek atau ojek online lain yang bisa kalian berikan makanan karena dia mungkin beberapa hari belum makan gara-gara orderannya sepi. We can do as many simple things to show the God's love for others. And before we end this session, Kakak Fran mau ajak kalian nonton sebuah video. Check this out. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. Ah, so did you find him? And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. God is not a distant God. God is close to us and for us, so we can have an eternal life. Through His birth, perfect love, death, and resurrection, we can truly live in freedom. That's the reason why we celebrate Christmas. Come on church, let's pray. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu sepanjang tahun ini, sehingga Kau perkenankan kami untuk kali ini, sekali lagi Bapa, untuk kami bisa merayakan Natal. Terima kasih atas berkat Natal yang sebentar lagi akan kami terima Bapa, sebagai tanda bahwa kami adalah umat-Mu yang paling Kau kasihi, sebagai tanda bahwa Engkau telah hadir di muka bumi ini sebagai seorang bayi yang tentu saja nantinya akan berkuasa menghapuskan segala dosa yang ada di dunia. Terima kasih ya Bapa atas perkenanan-Mu untuk kami boleh mengerti semua ini melalui sesi kami hari ini. Bapa, bantu kami dikala kami tidak merasakan kehadiran-Mu Bapa, dikala mungkin banyak dosa yang kami lakukan. Bapa, ampuni dosa-dosa kami.
celikkan mata kami Bapa, supaya kami boleh melihat berkat-Mu di sekitar kami, dan kami pun boleh melihat Engkau Bapa di sekitar kami. Bapa, bantu kami juga Bapa, bila mana kami telah menerima berkat-Mu, bantu kami untuk bisa menyebarluaskan itu semua Bapa bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami yakin dan percaya Bapa bahwa kami ada di muka bumi ini untuk menjadi tangan-tangan berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Dan bila mana Bapa mereka boleh menerima berkat-Mu, biarlah nama-Mu yang senantiasa dielu-elukan di seluruh muka bumi. Bapa, sesi hari ini mungkin boleh selesai Bapa, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu, firman-Mu, berkat-Mu Bapa merajai kehidupan kami. Dan biarlah Bapa kami senantiasa bersekutu dengan Engkau dan bersandar kepada Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu hari ini. Terima kasih atas perkenanan-Mu hari ini. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman semua, bertemu kembali dengan Kak Yolanda. Wah, kakak percaya nih, pasti kalian semua diberkati banget kan dari firman hari ini. Kakak sangat diberkati banget sama firman yang dibawakan sama Kak Fran baru aja. So, teman-teman semua, kita percaya bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita. Amin. Hari ini kakak mau ajak teman-teman semua untuk bikin satu activity yang menarik banget, yaitu VR camera. Siapa yang pernah tahu tentang VR camera ini? Coba kasih emoticonnya dong, love atau bilang saya di kolom komen di bawah ini. Nah, kamera VR ini tujuannya apa sih? Sebenarnya kita tuh bisa ngeliat banyak hal-hal yang keren. Jadi handphone teman-teman semua bisa ditaruh di dalam box ini, and then kita bisa ngeliat ada banyak hal-hal yang bisa kita lihat dengan lebih keren dengan kamera ini. Tapi kakak hari ini mau memberikan satu ilustrasi ya. Kenapa sih kita bikin kamera ini? Tapi sebelum kakak menyampaikan ilustrasi dan maksud dari activity ini, yuk kita simak gimana caranya untuk bikin VR camera yang keren ini. Oke teman-teman, kita potong cardboard 13 x 11,5 cm. Ya, lalu digunting sesuai dengan ukuran itu di kartonnya. Buatlah garis sebesar 4 cm dari atas karton. Kemudian tekuk berdasarkan garis yang telah dibuat dengan bantuan penggaris. Lalu, nextnya kita potong karton berukuran 8 x 7,3 cm sebanyak 3 kali ya, sehingga kita bisa membentuk 3 persegi panjang. Lalu, gunting pola yang telah dibuat sehingga membentuk 3 karton kecil-kecil. Nextnya, kita potong lagi karton 13 x 9 cm. Kita potongnya 2 kali ya. Kayaknya susah? Enggak juga kok. Kita bisa deh. Kalau kesulitan bisa di-pause dan diulangi lagi. Sesudah 2 karton kecil ini, lalu kalian bisa memberikan detail ukuran di setiap karton, beri catatan biar kalian tahu yang mana. Pertama, kalau kita ambil karton berukuran 9 x 13 cm, lalu buat garis selebar 1 cm dan gunting garis tersebut. Tandai garis panjang 4 cm dan buat garis lengkung. Seperti ini. Gunting garis lengkung itu. Nah, tandai sekitar kira-kira 2 cm ke atas ya. Buat garis lengkung lagi dan gunting garis lengkung tersebut. Lalu, ambil karton yang ada tulisan 7 x 12,5 cm. Tandai garis titik sepanjang 4 cm, kemudian buat garis secara horizontal. Tandai titik di tengah karton, kemudian buat garis secara vertikal. Ya, seperti ini. Kita buat garis lengkung lagi, lalu kita gunting garis lengkung tersebut. Demikian juga dengan karton yang kedua. Jangan lupa gambar 2 lingkaran di setiap karton.
Kalau susah, jangan lupa minta bantuan orang dewasa ya. Tempel kedua karton ini dengan lem agar menjadi lebih tebal. Yeay! Dan tempel karton 9x13 cm dengan dilek itu. Kemudian tempel karton 8x7,3 cm di samping kanan dan kiri. Sudah mulai kelihatan belum? Jadinya seperti apa? Sambung sisi kanan dengan karton ukuran 9x13 dengan karton 8x7,3. Lalu tempel karton dengan bolongan, lingkaran, dan tempel dengan tegak lurus seperti di video ini. Tutup semua sisi karton sehingga membentuk VR camera. Dilem juga ya. Kalian bisa membolongi sisi samping karton agar bisa diberikan strap. Seperti ini. Sudah jadi deh VR kameranya. Nah teman-teman semua, siapa yang udah berhasil bikin VR camera ini? Coba tunjuk tangannya. Atau kalian bisa tulis emoticon, aku udah kak, gitu di kolom live chat di bawah ini. Bagi teman-teman yang belum selesai, it's okay, don't worry. Setelah Visit Home hari ini bisa diselesaikan di rumah masing-masing. Nah, kenapa sih kakak mengajak teman-teman semua untuk bikin VR camera hari ini? Bukan cuman karena kamera ini keren, tapi ada maksud dari activity hari ini. Seperti yang tadi Kak Fran bilang, Tuhan Yesus itu ada dekat dengan kita. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus setiap dosa kita, and He is always there for you and me, for all of us. Permasalahannya, kenapa sih kita seringkali tidak bisa melihat atau merasakan Tuhan? Itu seperti, ibaratnya seperti kamera ini. Seringkali kita melihat kamera ini dengan pandangan yang tertutup, sehingga mungkin ada Yesus di depanmu. Tapi pada saat kita mau membuka hati dan membuka pandangan kita, kita bisa melihat Yesus yang ada di dekat dengan kita semua. Oleh karena itu, teman-teman semua, mungkin saat ini kita merasa, aduh, kok aku nggak bisa ngeliat Yesus ya? Kok aku nggak bisa ngerasain Yesus ya? Mungkin mata kita atau pandangan kita atau hati kita selama ini tertutup karena kita egois atau kita lihat gadget mulu ya. Tapi mari kita hari ini mau buka hati, mau buka mata iman kita to see Jesus, karena Yesus itu dekat dengan kita semua. Yesus selalu ada. Let's welcome Jesus this Christmas with open heart. Thank you banget buat teman-teman yang udah join Visit Home for Stars Club hari ini. Mudah-mudahan sesi kita hari ini boleh memberkati kita semua. Today will be the last Visit Home for Stars Club for the year as we prepare our heart to welcome the birth of our Savior, Jesus Christ. So, happy holidays guys, and I hope to see you all next year. Bye and God bless! Teman-teman, jangan lupa daftar untuk our Christmas celebration ya. Isi Google Form di description. And see you on the 9th January 2022. Please like and subscribe.